يا رسول الله يا حبيب الله اشفع لنا اشفع لنا يا رسول الله. Masih ada. Habis. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kaji baru. Al-Asy'ari allati tu'iku usulah awunullah. Hal-hal yang menghambat datangnya pertolongan Allah. Jadi terkait kaji-kaji kemarin, termasuk kategori hari ini fikih ya, tapi ada kaitan dengan fikih ruhani sama tasawuf. Langsung aja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan talqin zikir, tentunya ditujukan kepada Allah untuk tahara dan permohonan kita sebagai umat yang masih diberi waktu. Ikuti sama-sama hadirin, lurus niat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal-ghafurur-rahim. Astaghfirullahal-ghafurur-rahim. Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taharah 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah sholihin wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, taqdi hajatina. Wa khususan Nabaruhiyah Nur Muhammad. Khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatil rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin muminin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al-Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu. Abu laka binimatika alayya wa abu jandi fakirli fa innahu la yakfir junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safiyal amrat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fi jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina kasratil maut wa najatan minan nari wal afat dal hisab. Rabbi sari sadri wa yassir li amri faqulu datam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung saja ke risalah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih bisa hadir di majelis ini dengan niat berthalabul ilmi. Tentunya baik jemaah yang hadir secara talaki langsung maupun tidak langsung, semuanya dong doakan rahimakumullah. Al-Fakir yang bodoh ini kita coba bahas al-asya'i alati tuiku usula aunullah, hal-hal yang menghambat datangnya pertolongan Allah. Kita kuatkan lagi fikih kita ya. Mudah-mudahan karena fikih ini perlu diamaliyahkan ya. Perlu dipraktekkan dalam kehidupan yang serba mulai menganggap kita susah, sebetulnya sama. Itu sebabnya kita kuatkan lagi, kita ilmui lagi. Mudah-mudahan Allah bisa memudahkan kita dalam beramalnya. Pernah enggak sih kita merasa hidup ini penuh dengan cobaan dan penderitaan? Semuanya pasti merasakan. Ya. Kadangkala rasanya segala usaha, ikhtiar, bahkan sampai doa sudah kita kerahkan, tapi hasilnya belum juga memuaskan menurut kita. Nah, di saat-saat seperti ini mungkin kita butuh merenung sejenak. Inna baja'alaka qadiran ala tahamul alamil muhtali fatih hatal anna laisa juhudaka bal mahabatullah wa musyahadatuhu laka fala tufakir fil istislami abadan wakun ala yakinin anna rahmatullah wasi rahmat wasi'atun. Artinya yang membuat kita mampu bertahan dalam berbagai penderitaan, cobaan hidup sampai saat ini itu sebetulnya bukan usaha kita. Walaupun kita melakukan ikhtiar. Ini yang ingatkan lagi. Tetapi kalau kita merenung begitu banyaknya sebelumnya cobaan, itu sebab cinta dan pertolongan Allah kepada kita. Kita ingatkan kembali. Ya. Makanya jangan pernah terpikir dalam hidup ini yang namanya putus asa. Itu poin Islam.
yakin rahmat Allah maha luas. Yakinin anna rahmatullah wasi'atun. Ya, rahmat Allah itu lebih luas ya, dibandingkan dengan ujian kita. Ya. Kita masih bisa datang, masih bisa bertahan, itu sudah alhamdulillah ya, betul kan? Ya. Memang benar, kita harus berusaha sekuat tenaga menghadapi setiap tantangan. Karena kehidupan dunia begitu, pasti diuji. Namun ada kalanya usaha kita itu tidak cukup dengan ikhtiar aja. Hati-hati kehidupan sekarang, sampai lupa kita dengan kewajiban kita sebagai umat muslim. Ada yang sangat krusial, bukan dengan usaha saja. Kemarin sudah kita bahas tajuk kaji kita dengan tidak perlu istilahnya bukan melupakan ikhtiar, agak sedikit menafikan karena bersifat tawakal. Ya. Ada kalanya usaha kita itu nggak cukup ya. Disinilah peran penting cinta dan pertolongan Allah. Tanpa disadari, seringkali kita bisa melewati masa-masa sulit, bukan karena kehebatan kita, bukan karena punya guru yang bagus, bukan karena punya kolega, ya. Tapi sekali lagi, karena rahmat bantuan Allah. Jadi itikad kita harus begitu di kehidupan sekarang. Agar kita tidak pernah terpikir untuk berputus asa. Ya. Apatis itu karena kita merasa kita mampu. Itu persoalannya. Kajinya biasa aja, tapi ada mengingatkan lagi. Ini sering lupa. Jadi kenapa nggak boleh putus asa, udah tau lah. Karena rahmat Allah itu luas banget. Lebih luas dari lautan sekalipun, kalau antum tahu. Jadi kalau kita merasa sudah mentok, ingat bahwa Allah selalu siap membantu kita. Yakin nggak ada masalah yang terlalu besar jika kita mengandalkan Allah. Yakin ya? Nggak ada persoalan yang besar kalau kita serius mengandalkan Allah. Dalam setiap langkah yang kita ambil, tolong jangan lupa di kehidupan sekarang selalu berdoa dan bersyukur. Itu poin syariat. Doa, syukur, doa, syukur. Jadi doa kemarin udah kita bahas habis-habisan. Nah, sekarang kita coba makrifati lagi. Kenapa doa juga bisa gagal? Berdoa kita sama tahu adalah suatu cara dari ajaran kita yakini secara awam itu meminta pertolongan langsung, kan begitu ya, kepada Allah. Itu berdoa ya. Walaupun ada syarat dan ilmunya ya. Sementara bersyukur supaya kita lebih peka ya, lebih tajam terhadap nikmat-nikmat kecil yang sering terlewatkan. Itu perintah syukurnya. Jadi sepaket tuh. Ya. Dengan begitu, hati kita akan selalu dipenuhi dengan harapan dan ketenangan. Dan itu udah namanya disebut zikir. Doa, syukur itu udah sepaketan zikir itu. Hidup memang penuh dengan liku-liku ya, tapi dengan cinta pertolongan Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau kita lakukan dengan tadi. Di balik setiap penderitaan ada rahmat Allah loh yang menanti. Itu sepaket juga. Jadi tetap ya, jangan pernah putus asa dan nggak boleh. Ingat, Allah selalu ada untuk kita dalam setiap penderitaan.
Ingat sekali lagi, Allah itu selalu ada dalam setiap cobaan, ujian, penderitaan kita. Ya. Dan anu mengingatkan lagi, cinta pertolongan Allah, siap menolong kita, dan yakini, percayai hanya padanya. Makanya hidup jangan cengeng. Kalau nggak suka kepada orang yang nggak kuat. Ya. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pertolongan kepada umat-umatnya. Ya, kita sebagai umat Islam ada janji dari Allah untuk menolong kita. Terdapat dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada diri, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusahabit aqdamakum. Yaitu Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ingat, ini ilmunya, bukan menolong Allah. Allah nggak perlu pertolongan. Allah Maha Kuat, Allah Maha Pencipta, menolong agamamu. Ya, jadi paketan firman ini ditujukan kepada kita. Menolong agama itu nggak dakwah aja, ya, bukan. Dakwah itu kan mengajak, ya, itu menolong agama. Tapi belum bisa juga begitu. Termasuk sampai poinnya dakwah itu. Poinnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar perintah. Itu menolong agama Allah. Jadi kalau ada orang melakukan kejelekan, kita nggak boleh diem. Saudara kita, tetangga kita, istri kita, anak kita belum sholat, kita nggak boleh diem. Ajak dulu. Tapi kalau dari baiat, berjanji sebagai jamaah, perjanjiannya ada amar ma'ruf, harus bayar, selesaikan, kalau nggak awas. Ada punishment, poin-poinnya gitu. Ya. Nabi juga begitu. Nabi itu marah itu bukan sama orang kafir. Bukan. Marah besar itu sama musyrik, makanya dikerak api neraka. Kalau kafir udah jelas kan? Tapi dia udah berbaiat kan? Nah itu yang bahaya. Itu sampai situ amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dalam dakwah sampai amar ma'ruf nahi mungkar. Nah zaman sekarang kan susah itu. Kehidupan sekarang. Kadang-kadang ngelihat orang dicopet juga nggak boleh diem aja. Iya kan? Nah ini kalau kita nggak punya sultan. Ya, kita sering menolong hanya derajatnya paling rendah. Menolong orang itu doa. Itu derajat paling rendah. Yang tertinggi kan dengan tindakan, dengan kekuatan, dengan ilmu gitu ya. Ya jelas ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, kalau ingin antum ditolong Allah, ya, tolong pula agama Allah. Bukan tolong Allah. Ya. Pasti itu, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan kamu. Itu firman. Jadi kalau sedekah itu udah kewajiban. Ya. Sekarang orang berbuat jolim, kita diam aja juga nggak bisa. Ya. Tolonglah, ya, semampu kamu. Ya. Tuh. Menolong yang paling rendah adalah dengan doa. Selama-lama iman. Nggak bisa cuek di kehidupan sekarang. Jadi itu poin-poinnya kalau antum ingin ditolong Allah. Jadi kadang-kala kenapa doa kita, permohonan kita sering tidak terkabul? Kita kadang nggak cuek dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu persoalannya. Ya. Jadi ini kita ingatkan lagi fikih kita ya. Kita terlalu kuat ya amalan-amalan tasawuf. Nanti takut justru amar ma'ruf nahi mungkarnya hilang.
Ya. Pas kita dalam dakwah mengajak, konsep awal dakwah itu kan mengajak, ya. Ya, justru yang levelnya sama aja orang tasawuf, orang tarekat. Ya. Nah, itu memangnya berat kita di kehidupan sekarang ya. Siapapun yang menolong agama Allah, maka dia Allah akan memberi pertolongan. Itu pasti. Itu pasti. Ya. Coba antum tolong orang yang berbuat jolim, misalnya nasihati zaman sekarang gimana? Gimana? Dikucilkan antum. Betul kan? Itu urusan milik kamu, urusan urusan aku, urusan antum. Padahal hal yang seperti itu kan konsepnya hanya dalam konsep akidah. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Beda lagi konsepnya. Kalau satu muslim nggak bisa. Ya. Walaupun dia ngambek dengan kita, tetap mesti kita ingatkan. Ya. Jadi repot memang kalau jadi mursyid, kemana aja antum diburu untuk berbuat kebaikan. Jadi nggak boleh ada dendam. Maka konsep baiat itu beda dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam konsep awam. Coba mengingatkan kan hanya di dakwah awal aja dengan cara baik, hasanah, ya. Mbak Ibu sampaikan begini, sholatlah supaya udah keluar. Beda lagi kan ceritanya. Padahal masih kena amar ma'ruf nahi munkar. Hati-hati, yang satu amanah. Anak, istri itu tanggung jawab kita. Amar ma'ruf nahi munkarnya sangat kuat. Karena itu dilanggar, anak juga kena, kita juga kena. Sering ada masalah. Ya. Gimana dong kalau istri? Ya jelas, kena amar ma'ruf nahi munkar. Ajaran Islam kan pukul kakinya. Kata pukul itu keras, tapi konsep amaliyahnya, ya, itu bukan menyakitkan. Bila perlu hanya cukup dengan selendang. Ya, itu fikih. Jelas kan? Ya. Siapapun yang menolong agama Allah pasti ditolong. Pasti itu ditolong Allah. Nah kita koreksi, kita merenung. Kenapa kita sering mentok dalam kita bermohon kepada Allah? Setinggi apapun kita permohonan kita dengan riado, ritual, kalau yang tadi kita tidak lakukan, tetap hasilnya kadang-kala nihil. Ada susah juga ya. Makanya bertasawuf tanpa memahami fikih kacau pula jadinya. Ya. Nah kita bahas dulu lebih dalam lagi, kita ilmui yang namanya pertolongan, ya, agama Allah. Di dalam ayat Muhammad, di surat Muhammad ayat 7 tadi. Jadi apa saja hal yang bisa menghambat datangnya pertolongan dari Allah, udah jelas. Khusus umat Islam, bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jelasnya adalah berada lagi di firman, dikuatkan lagi. Al-Mu'min ayat 51. Ya. Tadi Muhammad ayat 7. Di Al-Mu'min ayat 51. Nah. Jadi turun ayat, dijawab oleh ayat. Ya, dijawab oleh firman juga. Allah mengatakan bahwa dia akan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman di hari kiamat. Tapi ingat, bukan nanti, termasuk di kehidupan sekarang. Allah akan menolong dan para rasul dan orang-orang beriman di hari kiamat. Ya. Iqra Ikhwan Al-Mu'min ayat 51. Dibaca dulu. A'udzu billahi
Inna lanansuru. Mukmin 40 ayat 51. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya Saksi-saksi. hari kiamat. Ya, jadi sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ya. Nah, jadi enggak kehidupan nanti aja. Dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Berdirinya saksi-saksi itu pertolongan yang paling mutlak pada hari kiamat nanti. Kita ditolong. Ya. Dunia juga ditolong. Ya. Bentuk pertolongan itu adalah khususnya di Al-Mu'min ayat 51. Yang pertama itu pertolongan itu juga berat ya. Yang pertama di Muhammad. Ya. Kaitannya dengan menolong agama kita, amar ma'ruf nahi mungkar kaitannya ya. Di situ ada sedekah ya, ingat itu ya, bukan ritual ya, bukan ritual saja, itu sifatnya pribadi karena ibadah yang paling Allah sukai itu apa? Bukan sholatmu, sholat untuk diri kamu, bukan puasa untuk diri kamu, masih sifat ego itu. Bukan zikir untuk diri kamu. Ya. Tapi menolong umat. Itu yang paling Allah sukai. Jadi hati-hati ya kita. Terlalu eksklusif beragama, kelompoknya saja, dirinya saja disucikan. Allah nggak suka itu. Ibadah tertinggi justru kita empati kita terhadap yang lain. Ya. Ini mulai terlihat sekarang kan, zaman sekarang kan, mulai terlihat. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah yang paling awal, perhatikan tetangga kita lah. Nah justru penghalang kita kadang-kadang bingung ya, kita kemana-mana sudah melakukan sedekah, ya, tapi kita silaturahim kita putus. Itu menolong agama. Kebayang nggak tuh? Itu analoginya udah jelas, Allah nggak mau nolong. Pikir banget kajinya ya. Nah ini kan harus diingetin. Takutnya kita mengamalkan tapi apa ya? Kalau mereka memangnya alatnya kacau, yang penting itu nggak ada dendam deh gitu. Berat memang ya. Tapi kan poinnya nanti kita seluruh urusan, seluruh masalah diselesaikan sama Allah. Jadi jangan dilihat orangnya deh. Apakah dia menganiaya kita? Wah, ini zaman sekarang tuh anti banget ya, kita punya prinsip kalau dia udah jahatin kita cuekin, gak bisa juga begitu. Kalau kita punya masalah hati-hati. Jangan-jangan dia menjahati kita diuji untuk menolong dia. Itu poinnya inget ini. Yang duduk ini babak belur juga lah dijahatin orang lah, tapi tetap berusaha ngingetin. Walaupun naturalnya sakit hati, tolonglah tetap baca. Sanggup? Mendoakan kan?
Andong doakan sanggup. Udah saatnya zaman sekarang kayak gitu. Termasuk menolong agama Allah. Orang yang di luar non muslim. Karena itu ciptaan Allah juga. Ya, tapi tentu harus diilmui ya. Bukan mengajak langsung ke tempat ritualnya, ya haram hukumnya. Ya. Dakwah di gereja kan haram. Ada dalilnya. Nggak bisa, ada alasan apapun nggak bisa. Toleransi. Gimana? Toleransi Islam itu ada fikihnya. Iya kan? Pakai fikih. Lah bercanda aja pakai fikih. Ya. Ya Anda ingat lagi fikihnya. Jadi bukan Anda nggak ngerti fikih. Seorang tasawuf secara otomatis fikihnya pasti lebih tinggi dari fikih secara awam. Pasti itu. Pasti. Di Al-Mu'min udah jelas tuh. Ya. Pertolongan Allahnya jelas. Menjadikan para rasul menang atas musuh-musuh mereka. Orang beriman juga menang, bisa dibahagiakan dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bentuk pertolongan Allah tadi pun dapat diperluas lagi ya. Kalau kita mentafsiri ayat dari Al-Mu'min 51 ini. Di antaranya misalnya terjadi pada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah menolong kedua nabi tersebut dengan cara meninggikan kedudukan kekuasaan setinggi-tingginya. Dari sehabis-habisnya sakit. Nabi Sulaiman sekuat-kuatnya menjadi raja. Makanya ada kaitan antara Quran surat Muhammad dengan Quran surat Mu'min ayat 51 tadi. Ya. Udah landung nih kaji syariat fikih? Enggak. Ini udah diandung dalamin lagi. Karena sering kita mengamalkan lupa di ini. Maka nggak mungkin lah kita bertorekot tanpa paham syariat atau konsep fikihnya. Mustahil lah. Ya. Pasti kita dimenangkan dari musuh-musuh kita. Musuh kita itu banyak loh. Beda dengan dulu. Ya. Musuh dulu gentleman kelihatan. Sekarang enggak. Ya. Ada kalanya juga Allah memberikan pertolongan berupa kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW atas musuh-musuhnya. Di sisi lain, pertolongan tadi juga bisa berbentuk kesusahan, kesengsaraan loh. Nah, ini lebih ke fikih tasawuf. Secara awam sulit nih. Allah menolong kita, justru kita disakitkan. Allah menolong kita, justru kita difakirkan. Keterima nggak tuh? Ya. Susah ya? Ini lebih ekstrim lagi. Allah menolong kita, justru kita disusahkan dapat jodoh. Dia kemana ngaji nih? Itu udah konsep tasawuf. Betul. Karena yang ke depan itu yang tahu Allah. Tapi pasti Allah menolong. Konsepnya satu. Allah yang punya waktu pada waktu yang tepat. Tuh. Kita kan harus sampai situ pemahaman fikihnya. Supaya kita hidup kita tenang. Nggak boleh putus asa. Kuncinya satu, pasti Allah menolong kita. Bahkan orang sufi itu sampai prinsipnya nggak mau ditolong di dunia, dia biar ditolong di alam nanti akhirat. Antum nggak mau tuh? Bener nggak? Nggak mau. Ya. Nah uniknya itu Allah itu punya skenario pertolongan itu bukan dalam berbentuk dimudahkan masalah. Aneh yang Anung takutkan kan menolong Iwan Acendra itu dengan susah umpamanya kan. Ya, ke Pak Bas kalau datang menolongnya dengan
susah. Bisa jadi kan? Jadi rahmat Allah itu luas loh. Ini nggak bisa orang ini ditolong dengan diselesaikan masalahnya, apa ditolongnya dengan kesusahan. Pas antum susah, ya, antum bisa dugem nggak? Duit nggak ada. Ya, benar kira-kira gitu ya. Jadi udah dapat kita poinnya. Ternyata pas kita dikasih masalah, alhamdulillah juga ternyata ya. Itu peka kita sampai situ loh. Di Aceh itu apa sih kurangnya? Orang beragamanya kalau diperbandingkan dengan kota-kota lain. Anda enggak memuji suatu ini ya, suatu wilayah ya, enggak. Secara prediksi itu lebih baik mungkin dalam konsep agama, karena konsep syariat kan ditanamkan di sana. Tapi Allah menolong dengan malapetaka dunia. Itu bukan ajab. Jangan kita menganggap itu dapat ajab, jangan. Dosa itu kalau kita tidak ilmui. Rahmat Allah itu konsepnya sangat luas daripada cobaannya. Pasti itu. Nah sekarang pertanyaannya, masih bisa putus asa? Cuman udah clear kaji ya? Nah udah clear. Terjadi pada Firaun umpamanya dan kaumnya, menghancurkan orang kafir. Itu ajab. Itu ajab tuh. Kalau kita sudah beriman, sudah asyhadah, kita bisa ngoreksi sendiri, kayaknya kita nggak banyak dosa nih. Ya kok kita masih tersiksa, itu tuh Allah nolong. Jadi udah dapat pemahaman. Kalau kita masih jahil juga, kita belum ditolong, doa kita nggak terkabul. Ya, itu kira-kira apa? Bisa ajab, bisa tolong kan gitu aja. Ya. Nah. Di Nabi itu sampai jelas loh, Firaun diberi lama kemenangan. Akhirnya menyelamatkan para rasul dan orang-orang beriman di sekelilingnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Sholeh, Nabi Hud, Syu'aib, Nabi Nuh. Itu pertolongan dunia. Diabadikan di Quran. Sampai dihina Nabi Nuh itu. Pengari bolong di atas gunung, suruh buat kapal. Ya. Betul nggak? Nah pertanyaannya kan Allah nggak langsung menyuruh. Dulu-dulu ya karena Quran belum lengkap. Turunnya belum lengkap. Nabi Nuh langsung diberitahu. Kalau sekarang kan nggak turun langsung ke kita. Karena Rasul, itu harus melalui Rasul, gitu kan? Yang melalui apa? Melalui Quran. Itu mukjizatnya. Ya. Bentuk pertolongan Allah di akhirat nih sekarang kita bahas. Ini sebenarnya poin yang paling keren kalau di Andong ya. Allah itu menghadirkan saksi-saksi. Nah itu Quran tuh. Jadi yang nggak bisa ngomong, tanah ngomong. Itu baik kok katanya. Ya. Ngomong itu. Tanah ngomong, tangan, mulut ngomong, ya otomatis memang mulut ngomong. Ya. Nabi membantu dengan syafaat. Ya. Menghadirkan saksi-saksi yang terdiri dari para malaikat, nabi, ya. Udah jelas itu. Di akhirat ditolong, di dunia ditolong.
Datangnya pertolongan Allah dalam kitab suci Al-Quran sudah dijanjikan kepada umat-umatnya tentang pemberian pertolongan, sudah jelas kepada mereka yang berada dalam kesulitan. Dan itu difirmankan, pertolongan tersebut pun tak hanya diberikan dunia tetapi juga di akhirat. Namun di sisi lain ada hal yang bisa menghambat datangnya pertolongan Allah tadi. Nah, ada juga hambatannya. Hambatannya diantaranya anu nukil dari tafsir Fihi Jilal Al-Quran Syed Qutb. Beliau ini seorang pemikir Islam, seorang sufi juga, ahlul fikih juga, aktivis Islam yang berada di Mesir. Sangat populer sampai abad ke-20 sekarang populer itu. Syed Qutb namanya. Beliau menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi, yang bisa terlambatnya pertolongan dari Allah. Salah satu hal yang menghambat datangnya pertolongan dari Allah kepada kita sebagai umat Islam, kepada seorang muslim adalah saat orang tersebut tidak menerima tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak menerima tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tandanya diantaranya kok nggak selesai-selesai ya urusan. Itu peringatan sebetulnya. Kita harus kembali ke Quran. Alhamdulillah, Anda mau menjabarkannya secara Quran. Peringatan atau rahmatnya seperti saat tersebut menerima kabar gembira untuk dirinya sendiri, itu semua dari Quran. Apabila orang tersebut juga tidak mengambil hikmah dari kekuasaan Allah yang ditampakkan kepadanya lengkap, kata Syed Qutb, dia tafsirkan Quran surat Ar-Rum. Syed Qutb minta tanya juga kepada Quran. Enggak dari pikirannya, enggak dari ijtihadnya. Ar-Rum ayat 47. Iqra Iwan. Nah, kita langsung bahas ke Quran lagi deh. Empat tujuh itu diamalkan. Wa qad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Betul kan? Ini mujizat Quran ya. Ada Quran memberitahu kepada kita untuk menyelesaikan persoalan hidup. Nah, itu ada dijawab dengan tafsir kita. Kuat mana kalau dijawab dengan Quran lagi? Kuat kalau Tuhan menjawab dengan Quran lagi. Jadi sulitnya penafsir, mufasir itu, tolong cerdas kita. Ada jawaban bukan dengan tafsir kita, kecerdasan kita, tapi mencari lagi jawaban dengan Quran lagi. Ini hebatnya Syed Qutb ini. Coba kita lihat tafsir Al-Azhar. Banyak ya yang dari Minang. Ada tafsir dari Jawa juga yang pegon.
Itu umumnya tergabungnya dengan tafsir apa? Dengan tradisi, dengan adat. Padahal jawabannya ada di Quran. Coba jadi mufasir. Mau nggak jadi mufasir? Asik loh. Gunakan dulu dengan ijtihad kita, kecerdasan kita. Tapi tetap yang terbaik adalah jawabannya dari Quran lagi. Ini jawaban dari Quran nih. Arum ayat 47, jadi nggak capek kan? Nggak capek. Memang ada cara, anu nggak ngajarin jadi mufasir. Kalau ingin belajar dari mufasir tuh, waduh lama bener tuh. Mahal ya, capek. Ya, karena mesti ngerti balaghah, ya. Mesti ngerti itu. Kalau enggak repot tuh. Asbabun nuzul, asbabul wurud, ini terkait juga dengan sunnah. Ya. Allah itu mengutus sebelum kamu beberapa rasul. Mengutus pewaris rasul. Ya kita ini pewaris rasul. Kalau kita mau membantu agama Allah. Membawa keterangan-keterangan yang jelas. Ya. Tapi dilanggar. Diacuhin. Dan kata Allah, kami wajib menolongmu. Allah itu mewajibkan diri menolong. Kata dia. Lebih tinggi lagi nih. Ya. Lebih tinggi lagi. Jadi surat ini dari 3 surat tadi kan jelas mengisahkan tentang kaum musyrik Mekah yang mengingkari ajaran tauhid. Jadi di sini ya, orang Islam yang melanggar tauhid, kalau masyarakat itu ingin ditolong, amar ma'ruf nahi munkar. Sampai ke situ poinnya. Karena dia sudah berjanji. Di antaranya istri kita, anak kita yang dekat dulu. Yang nggak bisa nasihat lagi tuh. Apalagi kalau dia apa? Kalau dia sudah balik, nggak bisa diam. Salah satu antum ditolong adalah kalau kita nggak sanggup karena terkait dengan hukum amanah, kasih sayang, cinta, perasaan, takut. Kan ada yang takut istri, ada yang takut anak. Alihkan ke walinya, gurunya. Nah itu dia. Makanya sulit sebetulnya kita di sini harus kita pahami konsep thalibul ilmi. Betul nggak? Ya. Jangan sampai di antara kita musyrik, bahaya itu. Musyrik itu Islam. Sudah betul datang minta tolong sama andong, bukan perkara sakit. Anak kita, istri kita nggak sholat, kita udah nggak sanggup lagi. Kita ikhtiar minta tolong kepada seorang ahlinya. Itu udah betul, itu udah mempraktekkan Quran surat Ar-Rum ayat 47 tuh. Udah betul itu. Tapi kan sebagai guru misalnya, sebagai pembimbing, kita kan ingin menaikkan derajat yang bersangkutan sebagai orang tua. Supaya sekali-kali jadi mursyid dah. Nah, gitu. Enggak diwaliin aja kan. Kan orang yang enggak mau naik derajat itu. Gitu. Maaf ya. Ini kaji ini penting ya. Jadi mungkin naik, mungkin meningkat. Semua Quran kan? Ya. Rasul aja dulu didustakan oleh kaumnya sendiri. Apalagi yang duduk andung nih, Rasul aja didustain, betul kan? Ya, biasa itu. Maka pakai konsep guyon, bercanda, bawa galak sih lah. Ayo nih Dena. Acupak kan menggantang istilah Minang itu. Ya. Nah kalau itu yang kena amanah kita juga ikut nggak enak kan? Nah ini susahnya. Jadi Rasul juga didustakan oleh kaumnya padahal mereka membawa keterangan-keterangan yang cukup seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Allah memberikan pembalasan, menurunkan ajab tuh.
terhadap orang-orang yang berdosa. Karena mereka telah menyakiti para pembawa kebenaran. Itu hak Allah loh menolongnya. Itu hak Allah. Allah berfirman, akan kutolong mereka yang membawa kebenaran, menolong agamaku. Bukan minta tolong Allah itu. Allah nggak perlu ditolong. Agamanya. Nah, itulah Allah menolong orang-orang yang beriman. Terkait dengan 3 ayat tadi, 3 surat tadi. Nah. Jadi sudah jelas, itu hak Allah menolong orang yang beriman. Yakini dengan sepenuh hati wujud dan keesaannya begitu. Dengan demikian, pengingkaran ini menjadi salah satu hal yang dapat menghambat datangnya pertolongan Allah kalau kita diam. Kalau kita diam. Kita tukil lagi ya. Menurut Sayyid Qutb, kita doakan beliau, dia masih ada. Mudah-mudahan terus istiqomah membahas dalam konsep menjadi mufasir di abad modern yang sebenarnya langka. Ya, mungkin lama mungkin cerdas, justru dia mau mufasirnya itu menafikan kecerdasannya. Karena dia menukil lagi kepada Quran. Dia harus punya metode itu. Boleh dikata udah langka sekarang tuh. Umumnya ke sunnah, ke hadis. Tapi tadi tidak, jawabannya di Quran juga. Padahal susah itu. Levelnya beda. Ya. Kira-kira paham ya maksudnya ya. Jadi kalau kita ngulik Quran itu coba kira-kira ada nggak jawaban dari Quran lagi? Karena Quran itu udah linas, petunjuknya lengkap. Tapi susah pemahamannya Al-Quran itu kan terkait dengan akhlak, tahara, kesucian, itu kesulitannya moral. Ya. Selain itu menurut Sayyid Qutb, ada pula faktor lain yang dapat menghambat datangnya pertolongan dari Allah, yaitu penyimpangan akidah. Menyimpang akidah kita. Ini kaitannya dengan Quran surat Muhammad ayat 7. Sebagian besar orang yang telah tertipu dan mengabaikan syarat yang ada dalam surat tersebut, yaitu saat Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin menolong agama Allah, maka Allah akan menolong orang tersebut, meneguhkan kedudukannya. Enggak, Allah dulu minta tolong. Kolega, politik, nah itu nyimpang akidah sebetulnya dalam konsep tasawuf. Ya. Nanti ada pengijazahan gimana sih kita minta tolong langsung kepada Allah. Nah, dalam konsep ilmu tarekat itu nggak bisa langsung ada tahara, harus wasilah, guru, nabi, itu kan itu syarat. Nah, di sini kita mesti pahami fikih, mana fikih yang secara awam, syariat, fikih tarekat. Harus pahami duduk kita di mana nih. Aduh, mulai susah nih. Enggak ya? Enggak ya. Penyimpangan akidah itu adalah saat kata-kata menolong yang disandingkan dengan syahid, syuhada, jihad diobral, tidak diilmui. Wah, kita menolong agama Allah nih supaya syahid, bom balik katanya. Itu ngobrol itu, salah itu. Nah, kita hidup sekarang ini musyawarah. Tahu musyawarah? Hukum tertinggi pemerintah. Kita sudah terangkan ke Umaro. Pas bulan puasa beragam kan? Wah, kita serbu pakai kampak itu, rumah makan. Salah itu. Jihad diobral. Kena dengan hukum secara aturan perjanjian dengan Umaro. Ini bukan toleransi, itu yang diilmui. Duduk kan nih? Duduk ya. Ini sebenarnya bukan kapasitas kita lagi ya, ngaji ini ya.
Tapi Anda mesti menyampaikannya karena kaitannya dengan kenapa kita sering mentok dalam memohon kepada Allah. Saat kata menolong yang disandingkan dengan syahid, syuhada, jihad disalahkaprahi hingga menyimpang dari makna yang lurus. Sudah ada. Apapun metodenya, kalau itu sudah menasihati orang, orang yang banyak, ya, maka itu tetap hukumnya melecehkan, menghina, dilarang oleh fikih. Itu fikih. Banyak itu. Nanti kan diungkit-ungkit oleh orang-orang lain. Wah, karena si Anu dia dapat karomah biar gurunya itu dihina sama orang banyak. Yang penting dia jadi jutawan. Ketangkap maksudnya kan? Enggak, kita harus tahu, kita tetap harus pakai fikih. Secara adab dulu kan adab. Bahwa ada orang banyak itu jangan dilecehkan orang. Nah, di sini yang disebut kita paham ilmu. Ya. Seperti banyak terjadi di masa sekarang ini. Saat kata jihad menjadi sesuatu yang salah kaprah, di mana seorang menghalalkan segala cara untuk membunuh nyawa. Banyak. Ini orang nggak sholat, kita santet aja, salah nggak? Salah. Demi hanya mendapatkan label syahid. Tapi kalau nggak diilmui, nanti orang lain bisa menyebut munafik loh. Terakhir, menurut Sayyid Qutb, kita nukil dulu ya. Hal yang menghambat datangnya pertolongan Allah ada di Quran surat An-Nur ayat 55. Oh, Quran lagi. Dalam Quran, Allah berfirman menyatakan bahwa Dia berjanji memberikan pertolongannya dari Allah hanya jika orang-orang yang beriman tetap menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. Ini terkait bukan dengan akidah lagi, dengan syirik. Nah, hati-hati, halus nih. Syirik itu ada beberapa level. Yang paling berbahaya untuk konsep zaman sekarang, syirik yang nggak nampak. Ini kalau nggak ada duit, saya nggak bisa selesai ini. Bahaya nggak? Itu syirik halus, syirik kopi, syirik ada kopi juga. Hati-hati itu. Jadi poin-poin itu dihilangkan seharusnya. Betul, uang bisa menolong, tapi uang juga bisa membuat kita jahat. Ya. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka Allah akan mendatangkan pertolongan kekuasaannya. Maka di sini kita pemahami dengan lebih dalam lagi dalam konsep fikih. Tadi kan Anda berjanji ini kategori fikih dan terkait dengan tasawuf. Kenapa doa kita sering tidak tertolong terkaji dengan kaji-kaji yang kemarin? Ya kan? Jadi untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah butuh persiapan, butuh ilmu, butuh thalabul ilmi. Ya, tidak hadir pertolongan itu begitu saja, apalagi dicari dengan sendiri. Ya, jelas levelnya berbeda. Ada 4 surat menjawab semuanya dengan level makomat yang berbeda, dan itu terjadi dalam kehidupan sekarang. Apabila seseorang masih terus-terusan melakukan kemaksiatan, mustahil deh pertolongan Allah datang. Apabila seorang hanya berdiam diri saat menyaksikan adanya kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, maka mustahil deh dapat pertolongan. Seandainya Allah juga menolong, hati-hati, kadang-kala istidraj, nggak berkah. Ini dasarnya sudah jelas. Nah, sudah jelas. Al-Hajj ayat 41. Dibaca Iwan. Itu dasarnya.
makkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuwaz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkar walillahi akibatul umur. Yaitu orang-orang yang kami tentukan kedudukan mereka di muka bumi. Niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya, kalau kita masih tetap berbuat maksiat, masih kuat, ya. Kuatkan ya, seimbangkan dengan kebaikan. Dan lu nggak menyuruh suruh buat maksiat. Lingkungan maksiat kondisi sekarang itu kuat banget deh, sangat kuat. Ulama juga bisa terjerumus, ya. Jadi perintahnya di sini kan kuatkan lagi kebaikan, kuatkan zakat, tinggikan, ya. Kuatkan nasihat, ya. Guna menghontal tadi ya, menjauhkan tadi, dan yang paling pokok adalah tawakal ya, tawakal kepada Allah. Bukan maksiat ditawakalin, dihilangin, dikurangin, ya. Jadi udah bisa dilihat ciri-cirinya kan? Orang yang ditolong Allah secara garis besar, ciri-cirinya udah terlihat kan? Yang akan mendapat pertolongan Allah, ciri-cirinya udah kelihatan. Di antaranya mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. 4 kategori ini berat bro, berat. Tanpa tahara dengan zikir susah tuh. 4 poin tadi tuh. Dirikan sholat, sholat ada, dirikan dengan sholat beda nggak? Apalagi dirikan sholat, apalagi tunaikan zakat, ajak kepada kebaikan, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, termasuk di situ. Ajak kebaikan, dakwah nahi mungkar, cegah kemungkaran. 4 kategori berat gak? Zaman sekarang sudah banyak dilakukan gak? Mulai hilang tuh. Dirikan sholat pribadi katanya. Enggak, dirikan sholat itu salah satu ada dakwah. Tunaikan zakat, hukum sosial. Iya. Jadi kalau kita kadang-kala gini ya, susahnya ya. Kok dia berzakat itu nggak ikhlas setelah ada masalah? Ini bahayanya nih. Ya Allah itu tidak menilai dalam besarnya nilai. Kalau nawaitunya meludahnya jarak 10 meter kepada seseorang itu sudah kena itu. Tahu nggak? Walaupun serupiah. Karena ada keseimbangan kita dapat segitu, wah itu udah menolong agama Allah tuh. Itu pasti makbul doa antum. Itu baru sepersekian ini ya syarat ya. Kalau masalahnya besar harus lengkap. Jadi ciri-ciri orang yang ditolong Allah itu udah dapat deh kita. Dengan demikian berzakat, bersedekah menjadi salah satu ikhtiar bagi kita untuk bisa memudahkan datangnya pertolongan dari Allah. Selain itu, sisihkan sebagian harta kita ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya duafa. Nah, ini jelas menjadi berkah dan menjadi pertolongan Allah akan datang dengan sendirinya. Dan itu mungkin secara fikih umum udah tahu deh. Ini bukan dunia aja, akhirat juga kok. Ya. Nah, kita bahas yang lebih dalam secara sisi konteks kesufiannya. Ini perenungan aja ya. Perbedaannya dengan dakwah tadi, dengan dakwah ini pasti melonjak nih. Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau ini seorang perempuan sufi legendaris, populer. Tahu ya? Rabi'ah
Al-Adawiyah. Banyak ceritanya. Ya. Legendaris deh, populer. Kesufiannya. Masyhur karena rasa cintanya yang tinggi kepada Allah. Sampai nggak nikah-nikah. Iya. Padahal kalau melihat cantik loh. Bener. Hasan Al-Basri sampai kebingungan kan. Nah, itu dia. Pada suatu ketika tersiar kabar bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah sakit. Diuji sama Allah. Sakit. Beberapa sufi membesuknya, nengok. Termasuk ada 3 orang sufi, sahabatnya juga, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Syakik Al-Balki. Itu semasa dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Syakik Al-Balki. Sesampainya di kediaman Rabi'ah, mereka diterima dengan baik oleh Rabi'ah. Hasan mulai membicara, memberi nasihat. Wah, karena dia sufi juga kan, wali Allah juga ya. La yumkinu lil rajuli an yutamina ala kalamihi idza lam yasbar ala zaldilah. Seorang manusia menurut Hasan nih tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggung cambukan dari Allah. Ujian. Dinasihatin ke Adawiyah. Jadi Rabi'ah Adawiyah ini sedang dicambuk Allah dengan sakit. Iktibarnya gitu. Maksud Hasan ini mengingatkan Rabi'ah agar tabah dengan penyakitnya itu. Namun perempuan sufi ini membalas pernyataan tamunya tadi itu yang dianggap menurut Rabi'ah ini kurang tajam nasihatnya. Kecil ya, sombong juga ya. Kurang gigit nasihatnya gitu. Akhirnya beliau berkata, kalimatu kala tajalu tafuhu minha rayihatul ananiyati. Kata-katamu itu masih berbau egois loh Hasan. Kata-kata tadi itu masih berbau egois. Renungkan kan artinya kata tadi seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggung cambukan Allah. Itu menurut Adawiyah masih berbau egois nasihat itu. Ya. Nah. Jawab Rabi'ah gitu. La yutaminu rajulu ala kalamihi idalam yaskur syautal. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak bersyukur kepada cambuk Allah. Jadi pas antum diuji harus bersyukur. Itu kata sahabat yang kedua, Syakik. Kalau antum diuji, kata Syakik harus bersyukur. Ya. Hunaka syai'un afdalu min dalika. Jawab Rabi'ah. Ada enggak yang lebih baik kata-kata itu? Masih belum tinggi juga tuh kata-kata. Ini bisa diterapkan dalam perenungan secara rohani dalam kehidupan ujian sekarang. Ya. Jawab Rabi'ah seraya mengisyaratkan agar tamunya cobalah sebelum menasihati saya renungi dulu. Egois juga ya Rabi'ah. Mungkin karena ilmunya tinggi nih. Ya. Kesupiannya. Merenunglah dulu. Kemudian Malik bin Dinar berkata, nah ini orang kaya nih, nama juga Dinar. Ya. La yumkinu lirrajulu an yutama ala kalamihi idalam yasad andama yujalidullah. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan dari Allah. Naik lagi enggak? Jadi pas antum diuji, enggak ada duit, sakit, harus gembira. Kalau sakit harus syukur. Kalau Hasan tabah. Dalam antum diuji sama Allah. Naikkan derajatnya tuh. Gimana kita kelaparan nggak makan gembira, susah juga ya. Kira-kira gitu, ya. Jadi ketiga wali Allah itu mengira jawaban Malik itu paling tepat, paling tinggi makomnya dianggapnya. Ya. Tapi apa kata Rabi'ah?
La yajalunaka syai'un afdalu min dalika. Masih ada nggak yang lebih baik kata-kata dari itu? Nah, andong serahkan ke Ikhwan. Kira-kira apa yang lebih baik dari kata-kata tadi? Nasihat tuh. Kalau antum diuji. Maka si tamu tadi yang menyinggung Rabi'ah itu sepakat melempar persoalannya kepada Rabi'ah aja lah. Yang terbaik itu apa? Kata-katanya. Akhirnya begitu. Rabi'ah menjawab, la yumkinu lirazulu an yusadikoti kalamihi idalam yansa afala indama yufakiru fihi. Tuh. Keren. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah ketika ia merenungkannya. Subhanallah, tinggi tuh. Jadi senang pun pasti ada cambukan Allah. Sakit pun ada ujian Allah. Jadi enggak lupa, hati-hati nih pas kaya kita pasti Allah menguji kita. Pas sakit pasti Allah menguji kita. Jadi gini, kalau antum diselesaikan masalah, belum tentu enggak ada masalah. Paham ya? Nah, ini tinggi banget nih. Akhirnya bertiga tadi tertunduk diam. Dengan kata-kata poin yang tadi. Itu terbunuh tuh kata-kata tadi sampai ke hanya fokus satu sasaran kan. Tapi ini udah semua sasaran masuk. Nah. Jadi dalam hati terdalam mereka mengakui kejuhudan, kehebatan Rabi'ah tentang kepasrahan total tawakal kepada Rabb yang Maha Pencipta. Dong lempar ke Ikhwan. Apakah kita sudah sampai ke situ? Senang, anggap ujian juga, diuji. Salah satu sayang juga dari Allah, ya, syukur, tawakal, ikhlas, sabar, realisasinya kan harus sejalan. Berat tuh. Kepasrahan total kepada Allah yang Maha Pencipta. Memang itulah salah satu cara menyikapi ujian cambukan dari Allah yang beraneka ragam, bertingkat-tingkat. Jadi cara tertinggi dilakukan kaum arifin, orang yang sudah makrifatullah. Sebagaimana disampaikan Rabi'ah, ketika cambukan Allah, ujian Allah, yaitu ujian hidup datang, dia menghadapinya dengan selalu ingat kepada Allah, musyahadah, berzikir. Senang, antum tetap berzikir. Susah juga berzikir. Ingat Allah tuh maksudnya. Nah pertanyaannya, apakah antum kalau ada 10 miliar zikirnya mungkin kuat? Nah itu. Oh iya. Kita merenung. Allah tahu itu. Jangan-jangan kita dikasih menyelesaikan masalah, kita justru nggak ingat sama Allah. Zikir tertinggi apa Pak? Bukan jahar kopi, sholat. Mungkin khusyuk tidak, mungkin ingat kepada Allah tidak. Itu musyahadah. Sampai dia melebur fana. Itu cara kedua, itu cara pertama. Cara kedua adalah apa yang telah disampaikan Hasan Al-Basri. Turun level, kalau nggak sanggup yang tadi. Kata Hasan Basri, seorang yang tengah mendapatkan cambukan Allah ujian, cenderung memohon agar diberi kesabaran. Mintalah sabar. Masih rendah itu. Masih rendah. Mintalah ketabahan. Itu kan Hasan Basri mengingatkannya. Ya. Adapun cara ketiga, inilah yang awam. Mudah-mudahan di sini enggak. Jangan awam dong. Pas kita diuji, dicoba sama Allah, mereka memohon agar Allah segera melenyapkan musibah itu. Ya Allah, berilah uang, hilangkan musibah saya. Itu awam bro. Itu awam. Betul atau enggak? Awam.